Sebelumnya terima kasih atas pemaparan dari Bapak sekalian yang sudah memaparkan dengan sangat baik. Saya pribadi sangat mengapresiasi hal seperti ini dilakukan di sekolah-sekolah. Dan saya menjadi penasaran setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak-Bapak sekalian, bagaimana tindak lanjut terhadap pelaku dari berbagai tindakan-tindakan kriminal tadi, dan kemudian bagaimana upaya dari yang menangani korban, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup setelah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dong. Tangan kalau. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada lagi? Ya. Pertanyaan ada mengenai tindak lanjut tindakan kriminal yang dilakukan seorang anak lah ya, dan apa upaya yang harus dilakukan oleh korban. Inilah yang memang paling penting. Berarti dia nangkap pemaparan dari tadi. Tadi sudah disebutkan saudara Nur Aupa, dalam tindak pidana itu akan selalu ada korban pelaku, ya kan? Selalu ada korban pelaku. Mungkin kita ambil sisi yang paling mudah ya, karena ini di lingkungan sekolah, ya kan? Apa yang dilakukan oleh korban yang pertama kali? Mungkin seperti itu ya, dari mudahnya. Pengalaman yang kami lihat, salah satu contohnya gini, di saat ada tindakan yang kekerasan seksual, terkadang anak-anak yang jadi korban takut melapor dengan orang tua. Dari peristiwa itu diketahui sampai nanti adanya pendampingan psikososial namanya, itu yang disediakan juga oleh negara dari unit perlindungan perempuan dan anak, karena di setiap kabupaten kota itu ada perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten kota, dan di sana mereka akan didampingi oleh psikolog dan psikiater untuk mengembalikan kondisi psikososialnya supaya dia bisa berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian apabila pelakunya anak, itu juga tetap didampingi, tapi yang mendampinginya adalah balai pemasyarakatan namanya. Jadi dikaji perbuatan itu dilakukan karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak itu ada faktor-faktor penyebabnya. Mengajak anak-anak di bawah umur yang sudah biasa kita hadapi dan menjadi sebuah masalah yang penting untuk diselesaikan di Indonesia ini, terlebih kita di Mumbai. Sekarang kalau kita berbicara masalah Pancasila, apa hubungan perkara-perkara yang dijelaskan dengan Pancasila? Kita berbicara tentang Pancasila berarti kita berbicara tentang norma, kewajaran, kelayakan. Pancasila ada 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita biar jauh dari tindak pidana yang disebutkan tadi? Sudah jelas disebutkan pencurian, tawuran, narkoba, pembunuhan, perundungan, bullying tadi, kekerasan seksual, penganiayaan, penculikan saja. Di masa sekarang kita sangat lemah terhadap dunia Pancasila ataupun norma ya, atau bahasa tahun dulu masih PPKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Hubungannya, di saat kita lupa dengan sila yang kelima itu, pasti rata-rata anak kenanya di sini. Dengan beberapa masalah hukum yang sering dihadapi oleh anak-anak di bawah 18 tahun dan resiko-resiko hukumnya, mungkin kalau adik-adik ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. 2020 itu kasus-kasus yang terbesar, ini data tahun 2020 saja. Ini data yang tercatat loh ya, bukan yang kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ini yang tercatat, yang kemudian perkaranya naik. Itu kasus anak berhadapan dengan hukum sampai Agustus 2020 itu dari Januari sampai Agustus itu kekerasan fisik itu ada 30. Kemudian kekerasan seksual ada 28, lalu lintas ada 13,
pencurian ada 12, kekerasan psikis atau itu sifatnya bullying itu ada. Bebas, bebas. Oke, gini, coba dengar dulu ya. Kalau saya bilang SMA 1 Jaya, oke, siap-siap, rame-rame. Oke, lalu SMA 1 Damai. Teman terdekat atau orang terdekat kita itu kena pelecehan seksual misalnya, dan mereka itu nggak mau melaporkan, tapi mereka cerita ke saya misalnya, saya berhak nggak laporin ke pihak berwajib? Itu aja, terima kasih. Dia tidak untuk setengah, tapi walaupun dari itu tergantung pada perbuatannya ya. Misalnya gini, kalau seperti itu dia pencurian aja, itu masih bisa diversi. Diversi itu kalau dalam strategi itu diganti dengan konten. Misalnya, ya kan, ada anak lembaga SMA yang sudah hampir itu, hampir ya. Nah ini masih bisa diversi, berarti korbannya kan orang dewasa ya. Ibu. Nah, ada gimana itu masih bawah angka 2 juta, itu masih bisa diversi, masih bisa diabaikan. Nah, 11 bulan 30 hari itu masih anak, karena 31 hari itu masih anak. Jadi yang dianggap anak itu adalah 18 tahun. Kemudian khusus untuk pelaku anak itu memang diusahakan dalam kasus-kasus pidana yang tidak berat, contohnya kasus pencemaran, bullying atau tidak berat, itu diusahakan diversi, namanya diusahakan perdamaian antara pelaku, korban dan keluarga pelaku dan korban. Karena memang untuk anak memang harus diusahakan perdamaian. Kecuali tindak pidana yang itu ancaman hukumannya itu tinggi, ancaman hukumannya di atas 7 tahun, itu tidak boleh diversi, tidak boleh diusahakan perdamaian, tetap harus diputus dengan pidana. Jadi pidana itu khusus untuk anak, putusannya biasanya dikurangkan setengah dari putusan orang dewasa. Seandainya mereka ini ancaman untuk Itu saya mau bertanya. Tadi sebenarnya saya ada mau bertanya tentang yang kayak usia, kan ada juga pendampingan gitu untuk anak itu usianya sampai kapan kapan penjarakan antara anak dan dewasa. Baru pertanyaan saya yang kedua itu apakah tindakan pidana terhadap seorang anak dengan tindakan pidana terhadap orang dewasa dinilai berbeda di mana? Tempat lain, dia malu katakan sama mama dan papanya, uang sekolah itu saya pakai. Nah, sebaiknya kita harus jujur. Makanya kejujuran itulah nilai-nilai norma Pancasila tadi yang kita bilang dan agama. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan sekali kesalahan itu akan berulang-ulang. Itu yang sering terjadi. Nah, ketika kita melakukan hal itu tadi, terus kita tidak bisa terlepas dan seperti pelecehan ataupun pembegalan, tawuran berkelompok, kena sanksi, Sampai mana deh? dilaporkan. Cepat ya, cepat ya. Terus bagaimana? Ini kan akan merusak masa depan kita adik-adik. Nah, pada saat ini kemana kita harus mengadu? Adik-adik sekalian harus jujur sama mama papa, sama orang terdekat. Ketiga, langkah-langkah kalau sudah terjadi. Keempat, hukuman apa yang didapat. Kelima, setelah menjalani hukuman kemana? Oke, akan saya terangkan satu persatu. Penyebab terjadinya tindak pidana pada anak ini kita kategorikan pertama itu lingkungan. Jadi adik-adik harus tahu bagaimana berteman, mencari teman. Pada saat kita berteman, kawan ini bisa menjadi mengirim kita salah ataupun tidak. Kedua, orang tua. Jadi memang untuk saat ini
yang terbesar itu kita lihat untuk grafiknya itu pengawasan, controlling dari orang tua. Jadi memang ini sangat perlu. Ketiga, adik-adik harus lebih mendekatkan diri ke pergaulan-pergaulan positif seperti agama, olahraga. Jadi carilah teman yang bisa positif membangun. Ini cara kita terlepas dari seperti narkoba, karena kalau kita sudah terkena dampak pidana tersebut, maka otomatis walaupun ada perbedaan hukuman antara dewasa dan anak-anak, tapi otomatis dampak psikis, ini yang sangat kita dewasa itu inisial itu lebih kepada, apalagi dalam pemerintahan itu lebih kepada kode etik jurnalistik. Apalagi memang apabila perkara itu masih dalam proses penyidikan kepolisian, kemudian masih dalam proses persidangan, maka secara hukum itu dianggap belum terbukti bersalah. Kenapa dalam kode etik jurnalistik kalau pelakunya dewasa itu diinisialkan menghindari kalau nanti ada laporan balik dari pelaku terhadap media massa yang memberitakan, karena itu kan diduga baru. Kecuali kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terbuktilah ia bersalah. Tapi khusus terhadap baik pelaku ataupun korban anak, maka wajib tidak dituliskan dan wajib disamarkan namanya. Itu pun dalam sistem elektroniknya pengadilan, dalam sistem elektroniknya karena semua orang bisa mengakses, itu tidak akan muncul, hanya dituliskan disamarkan. Karena khusus untuk pelaku atau korban anak tidak boleh dari pelakunya anak, korbannya anak. Namun dia secara tidak sengaja membunuh korbannya itu. Sedangkan kasus kedua, pelakunya sama korbannya anak juga melakukan pelecehan seksual. Namun pelakunya ini memang secara sengaja atau sudah merencanakan untuk membunuh korbannya ini. Apakah hukum pidana yang diberikan itu sama atau berbeda? Jadi aku mau nanya soal masalah penggunaan inisial gitu ke beberapa kasus gitu kayak LN itu ada nggak kayak hukum yang ngatur gitu penggunaan inisial ini khusus kepada sebuah anak-anak, karena kan mereka biasa juga pakai inisial kan kalau misal terlibat kasus kriminal. Itu aja pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Rizky Olatari dari 1251. Nah, misalnya kalau ada dua kasus nih. Kasus pertama ada seorang yang melakukan pelecehan, namun secara tidak sengaja membunuh korbannya. Sedangkan kasus kedua, dia juga melakukan pelecehan seksual, namun dia sudah merencanakan untuk membunuh korbannya itu. Apakah hukum yang diberikan akan sama atau berbeda? ini adalah surat keterangan catatan kepolisian, maka di SKCK tetap akan muncul bahwa pernah dipidana sebagai pelaku ini. Cuma kalau bisa atau tidak bisa diterima bekerja, maka seharusnya kalau berdasarkan undang-undang yang ada di negara ini, maka tidak ada larangan orang mantan, dalam tanda kutip ya, mantan pelaku kejahatan untuk tidak diterima bekerja, itu tidak boleh. Karena lembaga pemasyarakatan ataupun LP anak itu gunanya untuk membina para pelaku kejahatan, dan apabila dia sudah melakukan pembinaan di sana, maka mereka dianggap sudah bisa kembali hidup normal. Jadi tetap itulah gunanya pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan di Indonesia itu maksudnya diberikan pidana itu bukan untuk balas dendam, tapi untuk membina kembali. Nah, mungkin itu. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang perbuatan pidana berkelompok ya. Enggak, ini ada perbuatan pidana berkelompok. Ini biasanya perbuatan pidana berkelompok ini kalau dalam istilah
dalam istilah kami dalam hukum itu dikenal dengan pengeroyokan ya. Pengeroyokan itu, kalau pengeroyokan maka semua pelaku itu bisa diangkat, dan itu pidananya lebih berat dari pelakunya sendiri. Jadi apabila pelakunya dilakukan secara bersama-sama, maka itu dianggap pemberatan dalam pidana. Hukuman pidananya bisa bertambah kalau pelakunya bersama-sama. Kemudian di sini kasus pelecehan itu apakah korbannya harus cewek? Baik korbannya itu baik orang dewasa ataupun anak-anak di bawah 18 tahun, maka korban pelecehan itu bukan hanya perempuan. Korban itu bisa saja korbannya laki-laki. Korbannya bisa laki-laki dan bisa saja pelakunya adalah perempuan. Contohnya yang baru viral ini adalah korban yang di Jambi, itu pelakunya perempuan. Korbannya ada beberapa orang itu. Jadi pelakunya perempuan, dan itu bisa pelakunya perempuan. Walaupun dalam kondisi fakta yang terungkap di lapangan, sangat jarang kalau korbannya laki-laki melapor, karena mungkin masalah ego sektoral laki-laki kan, malu kalau jadi korban gitu kan. Tapi kalau saya menyarankan, kalaupun laki-laki jadi korban, laporkan saja walaupun pelakunya perempuan, karena memberikan efek jerah. Yang kenapa tadi dalam kasus ini ya, dalam kasus kekerasan seksual itu ancaman penjaranya maksimal 15 tahun, dan kasus pembunuhan itu 7,5 tahun penjara ya. Ini dalam kasus kekerasan seksual 15 tahun penjara ini adalah maksimal bagi anak-anak. Minimalnya itu bisa 3 tahun. Jadi dia melihat dalam besar kecilnya perbuatan yang dilakukan. Dan khusus untuk kasus pembunuhan, memang kalau pelakunya anak-anak, dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 itu maksimalnya memang 7,5 tahun penjara. Kalau memang undang-undangnya seperti itu gitu kan. Jadi karena memang pelakunya adalah anak-anak gitu. Tanya ini ada tadi satu yang menanya, dalam kasus-kasus pelecehan itu kan susah pembuktiannya ya. Jadi begini, dalam sistem hukum kita, apalagi yang khusus korbannya anak, itu pembuktiannya dipermudah. Maksudnya pembuktian dipermudah. Pembuktian itu bukan dalam mengenal sistem hukum, pembuktian itu bukan hanya saksi. Jadi bukti itu bisa saja, ini maaf dalam kasus pelecehan seksual, bukti itu apalagi dalam kasus persetubuhan, bukti itu ada namanya nanti pemeriksaan dari dokter, dokter yang ada visum et repertum, itu salah satu bukti. Dan kalau korbannya anak, maka satu saksi dianggap saksi. Saksi korban saja itu sudah dianggap saksi. Kalau dalam kasus tindak pidana lain, minimal harus ada 2 orang saksi ya. Tapi kalau korbannya adalah anak, maka 1 orang saksi adalah saksi. Jadi kalau korbannya saja yang melapor, kemudian didampingi, itu sudah menjadi saksi. Apalagi sangat secara perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, kalau tidak ada saksi lain, bisa didatangkan ahli yang namanya psikiater biasanya oleh kepolisian. Jadi mudah pembuktiannya. Kemudian saya ingin bertanya tentang pelecehan. Selama ini kita lihat di kasus-kasus pelecehan itu kan selalu cewek yang dilecehkan. Saya ingin bertanya, apakah pelecehan itu hanya berlaku ke cewek atau ke cowok? Yang kira kalau di cowok ada juga, kira-kira kemudian gimana? Perkenalkan nama saya Alvin dari Kasih Paduan. Jadi tadi kan di slide-nya ada pelecehan seksual itu maksimal pidana penjaranya itu 15 tahun. 15 tahun kan. Sedangkan pembunuhan itu 7,5 tahun. Kenapa bisa begitu? Pak, misalnya kan korbannya ingin melapor, kan didampingi oleh orang dewasa. Misalnya katakanlah pelecehan seksual, itu apakah harus memiliki bukti untuk diproses atau bisa dengan perkataan aja? Karena kan sulit ya untuk bukti, misalnya saya dilecehkan gitu. Terima kasih. Tapi yang saya maksud dengan yang kedua itu, kalau korbannya seorang anak dengan korbannya seorang dewasa,
dinilai berbeda. Maksudnya kayak apakah hukuman yang diterima pelaku itu semakin berat atau semakin ringan atau gimana? Sebelumnya terima kasih atas pemaparan dari Bapak sekalian yang sudah memaparkan dengan sangat baik. Saya pribadi sangat mengapresiasi hal seperti ini dilakukan di sekolah-sekolah. Dan saya menjadi penasaran setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak-Bapak sekalian, bagaimana tindak lanjut terhadap pelaku dari berbagai tindakan-tindakan kriminal tadi, dan kemudian bagaimana upaya dari yang menangani korban, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup setelah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dong. Tangan kalau. Nah, ini ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada lagi? Ada, ya. Pertanyaan ada mengenai tindak lanjut tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak lah ya, dan apa upaya yang harus dilakukan oleh korban. Inilah yang memang paling penting. Berarti dia nangkap pemaparan dari tadi. Tadi dia sudah disebutkan saudara Nur Aupa, dalam tindak pidana itu akan selalu ada korban, pelaku, ya kan? Selalu ada korban, pelaku. Mungkin kita ambil sisi yang paling mudah ya, karena ini di lingkungan sekolah, ya kan? Apa yang dilakukan oleh korban yang pertama kali? Mungkin seperti itu ya, bermudahnya. Pengalaman yang kami lihat, salah satu contohnya gini, di saat ada tindakan yang kekerasan seksual, terkadang anak-anak yang jadi korban takut melakukan dengan orang tua.